Tapi jangan sampai ini uang ada, dibilang nggak ada lah, itu yang Harus seperti itu ya. nggak sampai lah. Dosa. Dosa, tutup hati. Selain di bumi, di dunia masih ada kehidupan yang lain. Wih, Jadi ngeri. Ngeri. Yo, assalamualaikum. Masih ingat sama saya? Ketemu lagi kita di pojok hari. Hari ini lagi bulan puasa, jadi kita tak jalan-jalan, kita tak makan-makan. Ya, jadi kita lagi bahas sekarang tentang corona yang lagi rame. Tapi bukan itunya yang kita bahas, tapi soal lain, yaitu ini kan lagi menjelang lebaran nih, dan para pekerja itu sekarang terancam tanpa THR. Nah, sekarang saya lagi ditemenin sama teman saya nih, Bung Den Sulaksono. Tapi biar lebih enak saya manggilnya Bos Den aja. Ya, jadi kita lagi membahas soal ini, lebaran tanpa THR. memang aku sudah masuk, Bisa sudah nggak? masuk ya, muka gue ya. Gak apa-apa. Oke. Ya. Apa temanya nih? Itu tadi, lebaran tanpa THR. Wah, Gimana tuh? Lebaran tanpa THR. Ya, sepertinya di hampir tahun dan hampir ke tahun kedua ekonomi kita ini dua kali badai ya. Pertama memang ekonomi kena krisis global, itu sudah cukup menghantam semua sektor bisnis, semua lini kena. Kemudian yang kedua diperparah dengan adanya virus corona yang berasal atau yang bermula dari Wuhan, itu di akhir 2019 itu tambah memperburuk ya. Ini yang ekonomi sudah KO, istilahnya ditambah di smackdown lagi oleh virus corona, otomatis dua kali KO ini. Dan ini kayaknya KO banget gitu ya. Nah, kalau kita flashback sedikit ke 98 dulu, waktu krisis ekonomi, krisis moneter waktu itu. Waktu itu ekonomi kita masih bisa hidup, masih bisa tumbuh dengan ditopang oleh keberadaan UMKM. Betul. Nah, kalau sekarang ini kayaknya benar-benar mati ya. Iya. UMKM pun malah jadi yang duluan kena imbas gitu loh. Tapi kita sekarang fokusnya ke ini, ke karyawan yang biasa nerima THR nih. Iya. Apalagi bulan puasa nih, jelang Ramadan, jelang Lebaran kan, apa bakal naik di situ. Iya, betul. Kasusnya memang berbeda ya 98 dengan yang ini. 98 itu krisis moneter, tapi tetap ada UMKM, itu adalah salah satu sektor yang kebal. Itu bisa tumbuh, akhirnya bisa terlewati. Kemudian dibanding tahun sekarang itu ya semua sektor tidak pandang bulu, besar, kecil, menengah, semua hancur. Dan pada akhirnya ya dampaknya terhadap pemasukan perusahaan juga, ya kan? Jualan tidak ada yang beli. Tapi jauh sebelum ke situ kita juga harus bicara soal ini. Ekonomi Indonesia ini secara garis besar masih bergantung terhadap APBN ya, anggaran belanja negara. Nah, ketika APBN itu dibatasi, dipotong, dipangkas, bahkan sekarang di era COVID ini semua proyek itu tidak boleh dicairkan dulu. Jadi semua dana ditahan untuk dialihkan belanja menangani virus COVID. Nah, otomatis seperti yang saya katakan tadi, karena ekonomi kita ini tergantung terhadap APBN, ya dampaknya adalah uang yang beredar di masyarakat itu terbatas. Yang biasanya dulu proyek-proyek itu belanja melalui swasta, ya sekarang ditahan, dan akibatnya berdampak domino. Semua perusahaan ya tidak punya pendapatan signifikan lagi. Akhirnya itu tadi, ancamannya adalah bisa jadi karyawan seperti Anda, kameramen itu tidak bisa atau tidak mungkin tidak dapat THR ya. Oke, gitu. Terus saya orang merdeka bebas. Tapi kan ya, Bos Den udah berkeluarga kan, sudah punya anak. Iya, Nah, berapa? betul. Anaknya ada berapa?
Ada 3. Ada 3. Bisa bayangin nggak lebaran mereka tanpa baju baru? Iya. Ya itu menjadi PR sih, menjadi PR. Tapi kalau untungnya di keluarga kami memang tidak terlalu ini ya. Dari awal kita memang tidak mengajarkan anak. Lebaran udah lebaran apa adanya. Dulu ada uang ya udah kita berikan baju. Sekarang ya mereka akhirnya tidak menuntut. Tapi secara umum ya agak susah juga tanpa THR karena kita biasanya ya namanya hari raya biasanya diramaikan dengan silaturahmi. Ini kayaknya enggak ya, kebalik lah ya, kebalik. Karena kita nggak boleh salaman. Betul. Karena kita syar'i itu kita. Kita nggak boleh salaman. Bersalaman. Jadi online semua tahun ini ya. Ya, Lebaran tahun ini. lebaran online. Pokoknya kita akan beralih menjadi makhluk media sosial sebetulnya. Oke. Yang semua diwakilkan melalui emoticon. Iya, benar. Iya, kembali tadi ke THR. Iya agak ini ya. Susah juga karena setiap orang kan pasti beda, setiap keluarga juga beda. Ada yang sudah terbiasa dengan menggelar open house segala macam, kemudian biasanya lagi tak lebaran ada anak kecil tuh ya. Ya, pastilah. Anak kecil yang memburu angpau, pasti tahun ini juga berdampak sekali. Tapi biasanya itu anak kecil susah. Hmm, Maka identik tuh lebaran ya baju baru ya cari duit kan. betul, Dengan kondisi kayak gini ya kayaknya mereka bakal betul. mereka nggak mau mengerti. Takutnya gitu loh. Iya, itu pasti. Iya, Gimana? Paling nggak ya di lingkup keluarga sendiri ya. Pasti kan kita punya keponakan, datang itu gimana. Terus kondisi kita juga sekarang lagi nggak bagus gitu kan. benar. Otomatis ya tidak ada angpau lah buat mereka. Menyedihkan ya, menyedihkan banget ya. Cukup menyedihkan. Sebenarnya juga nama THR juga itu budaya saja ya. Yes. Kalau kita kembalikan secara agama kan memang tidak ada. Tapi itu tadi karena sudah menjadi budaya agak susah juga. Iya sih, Karena- tapi memang yang paling terpukul tuh di sektor swasta sih. Karena ini saya barusan baca berita ini dari CNBC. Pemerintah lagi mengatur untuk tunjangan hari raya untuk ASN. Itu Saja udah. yang berada di eselon 3 dan ke bawah itu terdapat. Tapi yang presiden maupun presiden menteri itu nggak dapat. Nggak dapat THR ya. Aku Jadi harus masih ada kabar gembira buat pegawai negeri sipil. Berbahagialah kalian para ASN. Tapi sebentar. Berarti yang tidak dapat THR yang eselon ke atas ya, Ya. termasuk pejabat, termasuk bahkan hingga presiden. Ya, DPR juga nggak dapat. DPR nggak dapat ya, oke. Ya bukannya tidak apa ya? Ya kabar bagus, tapi sebenarnya juga kalau kita lihat ya bukannya kita mengingkari niat baik pemerintah ya. Tapi berapa sih THR itu? THR itu kan untuk hitungannya Gaji. 1 kali gaji. Tanpa tunjangan kan? Tanpa tunjangan. Ya, ya, benar. Lah THR presiden, taruhlah gaji pokok presiden itu berapa? Gaji pokok eselon itu berapa? Taruhlah eselon mungkin ya mungkin saya salah di bawah 10 taruhlah lah eselon. Hanya 10, tapi tunjangan itu berapa? Yang mau serius, mau beneran, THR dan tunjangan loh. Iya Dapatnya kan? gitu ya. THR dan tunjangan itu dihapus. Sama khusus buat Eselon. ya, maksudnya Bapak khusus buat atas, Ramadan ya. ini sehingga Terus buat pandemi ini lah. iya, sehingga saving APBN itu cukup banyak, itu bisa digunakan buat ya taruhlah untuk meningkatkan THR bagi yang di bawah. Tapi sekali lagi ini tidak mengecilkan niat pemerintah yang sudah baik ya. Tapi itu tadi sih kita coba menyentil dari sisi lain sih ya kan. Jadi kira-kira di Bos Den ini ada solusi apa nih untuk menyikapi Lebaran tanpa Iya. THR mungkin buat terutama buat karyawan swasta sih. Apalagi kayak yang freelance gitu. Kan menyedihkan banget ya. Jadi kayak ajang curhat ini. Tapi nggak itu yang kenyataan kan? Kenyataan benar. Karena kan dari hasil survei itu kebanyakan milenial sekarang itu memilih menjadi freelance. Jadi freelance ya. Nah di tengah kondisi sekarang ini kan mereka justru kayaknya malas free job memilihnya.
betul betul. Ya, kalau freelance ya otomatis secara peraturan perusahaan mungkin pasti tidak dapat. Iya, Itu nggak hanya ada. kebijakan. Ya. Tapi kita bicara soal karyawan lah, karyawan Iya. tetap ya, karyawan organik itu ya tergantung dari kebijakan yang punya perusahaan dan tergantung dari kantong perusahaan itu sendiri, ya kan? Mereka harus ya pandai-pandai lah. Kalau memang ada, kenapa tidak dibagi, ya kan? Kenapa tidak ya THR seperti biasa dibagikan. Tapi jika itu ternyata mengganggu cash flow perusahaan ya itu kembali lagi ke kebijakan. Sebenarnya terbesar hati karyawannya deh. Iya, berarti tinggal ya kalau betul. Itulah pentingnya sosialisasi ke karyawan betapa minimal karyawan tahu lah dapur Kondisi perusahaan gitu ya. ya Karena nggak bisa dipungkiri kan beberapa sektor usaha juga harus tutup sebelum waktunya. Iya. Kita bisa bicara kayak di bisnis wisata dan ya, hiburan. betul. Mereka otomatis ini kan nggak ada pemasukan dan Iya. sebagainya, sudah merumahkan karyawan yang dari seluruh malah kan otomatis kan mereka juga nggak bisa untuk memenuhi hak-hak itu, memenuhi kewajiban mereka. Ya, Kecuali kayak perusahaan-perusahaan yang masih berjalan meskipun mungkin dengan kondisi tidak terlalu normal, ya mungkin kita harus dipikirkan untuk memberikan sedikit kesenangan lah buat mereka, kesenangan sedikit. itu tadi sih semua kembali kepada yang punya perusahaan dan harus berpikir cermat juga. Artinya begini, jika memang uang itu ada, kenapa tidak dibagikan ke karyawan? Nah, selama ini memang mereka kaya ya karena keringat karyawan. Itu tidak usah dipungkiri ya, buat para pemilik perusahaan ingat ya, gaji Anda, apa yang Anda miliki sekarang itu adalah yang hasil keringat dari karyawan. Dan karyawan juga harus memahami kondisi perusahaan juga, tidak boleh ego. Artinya di sini sama-sama ya saling simpati, saling empati lah ya kan. Itu tadi kalau memang ada uangnya kenapa tidak. Tapi kalau memang tidak ada ya ngomonglah ke karyawan bahwa kondisi lagi sakit ya kan. Tapi jangan sampai ini uang ada dibilang nggak ada lah, itu yang Jangan seperti itu ya. nggak sampai lah. Dosa bro. Dosa, penuh hati. Selain di bumi, di dunia masih ada kehidupan yang lain. Wih, Jadi, ngeri. Ngeri. Oke. Ini tadi bahasan kita soal lebaran, pajak, dan THR. yes. Kayaknya memang solusinya agak berat nih ya. Jadi karena masing-masing perusahaan pasti punya dapur sendiri yang kita Iya. nggak tahu ya. Bahkan mungkin karyawan yang bekerja di satu perusahaan pun nggak tahu itu dalaman perusahaannya seperti apa. Betul. Ya, jadi memang kondisi ini membuat kita harus tahan mental dan bersabar atau berdoa semoga ini semua cepat berakhir. Iya, betul. Tapi memang berdasarkan data juga tadi CNBC ya, saya juga mengutip dari CNBC, ya para pelaku ekonomi lokal kita secara nasional itu sudah menyatakan kami hanya kuat sampai Juni. Itu sama Iya. kayak sisa tabungan saya kayak siapkan 7.000 uang. Ini bulan apa nih, bulan Mei ya? Iya. Mau Mei, masa belum dapat dong berarti? Iya. Artinya cash flow itu tinggal 2 kali gaji. Sementara perusahaan dinyatakan sehat itu jika memiliki cash flow minimal 6 bulan. Di bawah 6 bulan itu bisa dikatakan perusahaannya itu was-was. Itu sudah stop, sudah off name sebenarnya. Siap-siap lah setelah ya tanpa THR, ancaman badai PHK itu juga pasti berlangsung. Jadi semata-mata ini tidak sekadar soal THR ya. Jadi banyak nih ya, efek Iya. dominonya tuh panjang. Efek gapleknya itu. Efek gapleknya itu panjang, bahkan bisa sampai tahun depan tuh. Iya. Tapi ya semoga aja itu nggak terjadi sih. Tuh. Kita pengennya sih kembali hidup senang, Iya. senang, Gitu. senang. Kita sih kemarin ya kita sudah mengaminkan harapan Pak Gubernur sih yang mengatakan April atau Maret ya, Maret selesai. Ternyata Ya namanya ramalan Iya, tuh, ramalan. percaya ramalan itu sama Betul. Tuhannya dua kan. betul. Susah kita kalau begitu. Tapi nggak apa-apa tuh namanya
Saya bukan menyebutnya ramalan tapi optimisme kan. Optimis ya. Dia mungkin punya data ya. Mungkin Punya optimis. data. Tapi kalau kita menyebut itu ramalan kayaknya Iya. kita dirusak tuh. Tapi sekarang kemana gubernur kita? Semedi lah, kesalahan beliau gitu kan. Menghadapi rudal korut, sementara Itu bisa. Kim Jong Un-nya dikatakan meninggal. Jadi kita bersemedi. Maksudnya kita jaga jarak, social distancing, physical distancing, Iya. keluar kalau perlu aja. Semoga mereka mengerti. Iya. Oke. Saya suka lagu Bip tadi. Hah? Lagu Bip. Lain bibir tadi, soneta. Oh, gimana sih? Oke, kembali lagi tadi tuh soal berbagi ke sesama. Iya. Itu gimana tuh konsepnya? Iya, tadi soal THR ya. Lebaran tahun ini terancam tanpa THR. Ya semestinya di musim pandemi seperti ini, wabah seperti ini bisa mengetuk jiwa sosial, khususnya yang behave ya, khususnya yang kalangan-kalangan atas. Seperti contoh di, saya lupa apakah di Turki atau Italia, persisnya pasti di daerah Eropa, mereka para orang kaya itu bikin semacam apa? Jadi sembako-sembako itu di packing, kemudian ditaruh di tengah jalan. Jadi ya siapapun bisa mengambil, tapi harapannya ya yang mengambil itu adalah orang-orang yang terdampak lah. Ya, Nah, susahnya kan itu di plus 62 itu kan nggak seperti itu. barbar. Iya, begitu ada bansos aja, ya kita nggak nuduh sih, cuman banyak Ya. kan sih. Ya itu tadi deh pembagiannya nggak tepat sasaran gitu. Iya. Apalagi taruh di pinggir jalan gitu yang ada jadi hukum rimba dan terjadi gitu. Mungkin karena di sana kayak di Italia kita tahu kondisinya emang lagi parah banget kemarin. Betul. Yang tewas karena corona itu udah ribuan Ribuan. puluhan ribu kali ya. Mungkin di situ emang jadi gimana ya, yang kaya pun akhirnya jadi susah. Betul, betul. Kalau di kita kan saat ini kayaknya tidak terlalu seperti di Italia, tapi ya memang kita harus mewaspadai hal itu. Iya, 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 iya. Tapi tadi kalau ditaruh di pinggir jalan tuh bantuan kayaknya masih kurang cocok untuk karakter kita di plus 62. Betul. Karena jumlah kaya sama miskin terlalu besar ya, kebanyakan jumlah sobat-sobat miskin ini. Selain sobat-sobat yang bukan sobat miskin, saya begitu. Itu bahasa-bahasa anak 62 kan netizen. Yang mentalnya gitu, Iya, betul, mental, betul. Tetap mental. mental miskin. Iya, iya itu tadi jiwa gotong royong itu ngelak paling tidak. Tapi ya alhamdulillah sih, kalaupun saya lihat ya teman-teman aku tuh banyak juga tuh yang secara ekonomi mereka mampu, mereka berbagi Berbagi, oke. dan mereka memposting. Waduh, Tapi nggak masalah kalau buat saya, iya, karena di situ ada tujuan, iya, ada oke. tujuannya. Debatable. Maksudnya ini trigger nih buat yang lain. Iya. Gitu. Mana lo yang selama ini cuma mampu posting liburan, posting tapi Iya, iya, benar. nggak ada ini gitu kan, nggak ada empatinya gitu kan. Iya, iya itu tadi saya bilang debatable ya. Iya. Yang memberi bantuan kemudian kita videokan, kita posting. Di satu sisi kita niatnya trigger, tapi ya jangan lupa kan ada warga 62 lain apa sih minggir. Susah kalau kita ngikutin gitu ya. Tapi Betul. kalau pendapat saya pribadi ya, Hmm, ketika orang itu dikasih, hmm. diberi bantuan, biasanya sih dia akan mengucapkan alhamdulillah. Iya, Jadi berterima kasih kepada Tuhan dulu gitu. iya, iya. Sebelum berterima kasih kepada yang ngasih gitu kan. Ada saya lihat itu di sosmed juga. Jadi ada sekelompok orang yang Anda gambarkan tadi memberi bantuan, kemudian di kamera ternyata yang menerima itu merasa terlecehkan. Pelecehan itu juga ya itu sebagai masukan lah. Tapi memang nggak disalahin juga sih buat yang nggak mau diposting, nggak ini nggak Iya. apa-apa gitu. Tapi kan kadang Betul. ada juga bantuan itu yang sifatnya Iya. donasi ya. Betul. Yang sifatnya donasi itu kan mesti dilaporin, Iya. ada bukti oh ini gitu. Ini memang nggak masalah sih Iya. menurut saya. Tapi tetap kita menghargai privasi dari penerima Ya, bantuan. kalau dia Dia nggak mau bersedia ya. Betul. Nah itu sepakat.
Karena ya saya juga setuju sih kalau berbuat baik memang harus dicontohkan, harus diperlihatkan ya. Itu juga ada anjurannya. Kemudian apa? Ya lebih baik lagi sih kita perhatikan tetangga sekitar dulu lah ya. Jadi Masih paling nggak nggak tahu. THR-nya itu kita rubah deh sekarang, mungkin Iya. dari yang mampu yang tidak mampu. Betul, betul, betul. Jadi yang kaya sedikit Iya. membagi rezekinya buat yang miskin, bukan seperti yang kayak juga bicara kemarin ya, nggak mau saya itu kayaknya keselio lidah yang Iya. fatal. Nggak tahu udah diurut belum tuh lidah. Jadi gitu. Jadi ya emang berbagi sih. Jadi Iya. buat teman-teman yang mungkin terdampak COVID-19 ini, ya semoga aja lah. Saya juga perhatiin tuh sekarang tuh banyak yang rajin di media sosial, tiba-tiba beralih jadi jualan, entah jual makanan, entah jual apa. Ya itu salah satu upaya lah ya. Tapi mungkin di tengah daya beli masyarakat yang rendah saat ini, kalau aku pikir lagi, tadi saya habis baca postingan teman tuh, untuk menghidupkan perekonomian kenapa nggak kita beli dagangan teman kita gitu. Jadi teman kita di posting dagang, kita sebagai teman kita beli. Iya. Nah begitu juga kalau kita dagang nih, teman kita yang beli. Jadi Tanpa kita, nawar. ekonomi itu tetap ada, paling nggak ya Iya. di sesama teman tuh Iya. tetap ini bisa Menarik. saling membantu sih, Betul, betul. kayak gitu. Jadi ya bisa jadi tanpa THR tapi Masih bisa survive lah. masih bisa survive, bisa dapat, karena rezeki kan selalu Iya. datang dari arah yang enggak terduga. Yes. Menarik, Bijak menarik. sini ya saya ngomongnya ya. Iya, kembali ke THR tadi itu ya sebenarnya ya sifat-sifat tadi itu kan harapannya muncul sentilan ini apa dari wabah ini menyentuh jiwa sosial ya kan antar masyarakat. Tapi ya sebenarnya THR juga, tapi dari wabah ini juga sebenarnya mengajarkan kita juga kita terlalu hedon sih selama ini. Begitu Lebaran, wah kita gila tuh belanja habis-habisan segala macam, ya kan. Sementara kalau kita lihat di Arab sana ya, lebarannya biasa aja habis sholat Idul Fitri udah biasa, aktivitas biasa. Di sini memang jadi kebudayaan. Jadi budaya sih karena itu tadi kan. Tapi umumnya saya tuh termasuk tipikal hedon juga sih. Tapi hedon generik. Ini tidak ada masalah sih sebenarnya. Jadi hedon lebih hemat gitu kalau Betul. hedon generik. Karena yang ya kita dari kecil juga udah terbiasa kan seperti ini kan. Kita lebaran udah dari kampung ke kampung itu dari angpau itu suatu hiburan tersendiri. Semoga buat adik-adik kita nanti yang bakal keliling-keliling kampung bisa Iya. mengerti keadaan ini. Ditahan dulu deh ya. Kalau misal cuma dikasih 1.000 ya jangan marah. Jangan males posting di media sosial. Datang ke situ cuma dikasih 1.000 nih. Suku-suku masih open house. Kemungkinan ini banding Ya, open house. mungkin ya. malah nggak open house ya. Iya. Tapi nggak, tadi itu bercanda gitu. Dalam artian bagi yang mampu untuk membeli tetap mampu membeli, kalau enggak ya sabar. Ujian. Karena kalau ya benar kunci pandemi di wabah ini ya bersabar. Karena saya agak sepakat dengan komika nasional si Ernest. Dia mengatakan kita tidak bisa melakukan apa-apa selain bertahan hidup dan menggunakan saving yang ada, tabungan ada. Cuma ya pertanyaannya sampai kapan. Ya. Tapi tadi dengan hal-hal kecil tadi, misalkan menjualan kita beli itu menarik, itu sepakat ya. Paling Kalau nggak tidak, saling membantu lah. hal bantu. Teman misalnya jualan hamparan tatak nih, kita Iya. beliin hamparan tataknya. Ya. Terus kita jualin kopi nih. Ya. Beli kok Barter. Lu barter. Barter ya? Iya. Tapi yang kayak gitu juga sih ya. Kalau barter nggak ada Tapi uangnya maksudnya ya. nggak gitu sih, maksudnya kita bantu Harus kan ada bisa, uangnya, kita bisa ya. bantu share ulang Iya. gitu, teman-teman. Kalau teman kita lagi punya rezeki. Jangan barter, nggak jadi ya. Jangan. Kalau barter itu nilainya harus Agak penyesuaian susah. agak susah. Agak susah. Karena ya itu tadi kita Nggak mesti kita langsung membeli langsung sih nggak, tapi kita bisa bantu share jualan teman gitu kan. iya. Kita Iya. juga bantu mereka. Iya. Mungkin kalau kita ada rezeki kita pengen makan masakan mereka kita beliin. Kalau belum ada rezeki mungkin kita bantu Iya. posting. Hari gini masa sih ya, bisa bantu posting gratis kok. Tinggal subscribe channel ini juga itu sudah suatu bentuk Iya. amal ya. Saya bantu promokan nih. Mudah-mudahan subscribernya nambah lah. Ya. Amin. Oke, jadi itu di sedikit perbincangan tentang
Lebaran tanpa THR yang meskipun terkesan tidak memberikan solusi apa-apa, Ya. tapi paling nggak bisa menguatkan hati saudara-saudara sekalian. Oke, sampai jumpa mungkin di obrolan pojok berikutnya dengan warga pojok berikutnya. Nanti kita juga bakal dengar pendapat-pendapat teman-teman pojok yang nanggepin soal Lebaran dan THR. See ya. Assalamualaikum.